Dengan besarnya dukungan tersebut, partai-partai besar bahkan Presiden Joko Widodo diyakini akan bergabung untuk menyokong Anies. Begitu pendapat dari Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful. Ternyata expose-nya malah luar biasa. Bahkan blessing in disguise-nya, Anies tidak terhalang untuk kampanye kemanapun karena dia bukan lagi governor, bukan lagi gubernur DKI yang tentu akan dibatasi oleh tugas, kewajiban, ya, good governance, clean government kalau dia kemudian berkampanye ke daerah lain. Tetapi apakah kemudian Anies effect ini akan senantiasa membesar? Jadi ada keuntungan dan ketidakuntungan, ya. Keuntungannya adalah Anies dipersepsi sebagai sintesis dari pemerintahan sekarang. Maka teorinya adalah semakin pemerintahan sekarang dianggap tidak sukses, tidak berhasil, gagal, maka siapa yang menjadi antitesis itu akan mendapatkan dukungan lebih besar kepada masyarakat. Nah, ada satu lagi, tambah semangat lagi kita, berarti udah jelas siapa lawan siapa, siapa lawan siapa. Semuanya sahabat, intinya tinggal kesempatan saja. Tinggal kita lihat si A mau ngambil siapa, semakin jelas dia mengambil siapa, kita semakin tahu sudah cara kerja. Kalau dia ngambil siapa, apakah all satu warna atau all warna yang lain dikit tambah-tambah, atau kita bagaimana? Menampilkan diri sebagai salah satu calon presiden tahun 2024, masih 3 tahun, tetapi saya yakin Anies dan juga terutama timnya menyadari di mana saja dia bisa kuat dan di mana saja dia masih cukup lemah. Dan tentu saja pemilihan Sragen sebagai salah satu wilayah besar di Solo Raya adalah pilihan yang taktis dan strategis. Kita tahu bahwa kunci kemenangan Pilpres itu masih bergantung pada Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Akan tetapi sayangnya secara elektoral Anies sebagai sosok masih sulit diterima oleh kalangan Nahdliyin di Jawa Timur dan terutama kalangan nasionalis di Solo Raya. Jadi deklarasi salah satu pendukung Anies, Pak Billy di Sragen, saya anggap sebagai opening salvo, tembakan pembuka untuk memulai pertarungan di kandang banteng Solo Raya. Hasil yang benar-benar menjadi preferensi, menjadi referensi untuk kerja-kerja ke depan. Tidak hanya membaca elektabilitas, tapi juga membaca apa yang menjadi problem-problem real, karena survei kan suatu bentuk informasi simptom yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi, saya Partai Nasdem tentu selama ini partai yang menggunakan scientific approach. Termasuk survei juga, ya, mengatakan bahwa Ganjar akan memenangkan 70% suara Jawa Tengah. Nah, ini tentunya tantangan, ya, bagi relawan Anies Baswedan untuk menjebol gawang banteng ini. Jadi bukan tidak ada kandang-kandangan, tetapi memang ini kan hal yang lumrah bahwa yang namanya Jawa Tengah sejak dulu adalah basis dari PNI, PKI, dan kemudian tentu saja basis dari PDIP sekarang setelah PNI dan PKI tidak ada. Jadi yang namanya tokoh-tokoh PDIP kalau mau pemilihan gubernur Jawa Tengah tinggal merem aja katanya begitu. Maka semua akan memilih calon dari Banteng, walaupun pada pilkada terakhir kemenangan Ganjar tidak sampai 70% terhadap Sudirman Said dalam perhelatan pemilihan gubernur. Tapi cek lagi datanya, ya. Oke, luar biasa, ya. Membaca strategi Anies Baswedan, percaya diri bakal unggul di kandang banteng. Dikutip dari merdeka.com, bakal calon presiden baca pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan percaya diri bakal unggul di Jawa Tengah, Jawa Timur hingga Yogyakarta. Ramadan kemarin saya dapat kesempatan berkeliling Jatijaya. Saya menjalani tirakat mendengar, bukan berbicara. Mendengar, kata Anies Baswedan saat perayaan Milad ke-21 PKS di kota Yogyakarta Kamis 18 Mei kala itu. Lantas bagaimana strategi Anies Baswedan untuk mewujudkan hal itu? Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai Demokrat, PKS, Nasdem sebagai partai politik yang mengusungnya memiliki pandangan berbeda terkait calon wakil presiden.
Bagi Partai Demokrat, bakal calon wakil presiden menjaga bagi soliditas koalisi harus berasal dari partai-partai politik koalisi. Dalam konteks itu, Partai Demokrat mengedepankan nama AHY, ungkap Bawono saat diwawancarai Jumat 19 Mei. Sedangkan bagi PKS dan Partai Nasdem justru solidaritas bisa dijaga jika capres berasal dari eksternal parpol sendiri. Bagi Partai Nasdem dan juga PKS, bakal calon wakil presiden bisa menjaga solidaritas koalisi harus berasal dari luar partai-partai politik koalisi. Karena apabila berasal dari salah satu partai politik koalisi maka dikhawatirkan dia akan bersikap cenderung kepada partai politik dia berasal, maka soliditas koalisi pun akan rentan. Lanjutnya, sehingga kata Bawono, PKS dan Nasdem mengusulkan sejumlah nama di luar parpol koalisi. Dalam konteks itu, Partai Nasdem dan PKS memunculkan sejumlah nama di luar partai-partai koalisi perubahan seperti Hovifah Indar Parawansa, Mahfud MD, dan Sandiaga Uno. Kata Bawono, mencuatnya 3 nama tersebut bukan tanpa sebab, karena menurut Bawono didasarkan pada representasi ketiga tokoh di sejumlah daerah. Selain itu, pertimbangan lain dalam memunculkan nama Hovifah, Sandiaga Uno, dan juga Mahfud MD juga didasarkan pada pertimbangan representasi daerah di mana Anies Baswedan masih cukup lemah secara elektoral. Katanya, Hovifah dan Mahfud MD dipandang bisa menutupi kekurangan elektoral Anies di Jawa Timur. Sementara itu, nama Sandiaga Uno dianggap bisa merepresentasikan figur di luar Jawa, di mana saat ini hampir seluruh bakal capres dan cawapres berasal dari Jawa, dan tentu saja ingin mengulang memori manis kemenangan pada Pilkada DKI 6 tahun lalu, sambung Bawono. Pengamat politik Ujang Komarudin menuturkan capres Anies masih teka-teki dan bisa berasal dari internal ataupun eksternal koalisi. Kalau capresnya dari Nasdem, maka capresnya kalau nggak dari PKS ya Demokrat. Kemungkinan yang punya peluang besar dari koalisi AHY. Tapi kan kalau mau menang harus cari tokoh di luar partai, tokoh NU misalnya, ungkap Ujang. Untuk menyepakati cawapres, kata Ujang, maka diperlukan kompromi antara 3 partai itu. Soal baca pres Anies masih teka-teki, bisa dari internal koalisi, bisa juga dari eksternal dengan elektabilitas tinggi. Ya nanti tinggal kompromi saja PKS, Nasdem, Demokrat. Soal namanya kita tunggu saja nanti yang akan jadi cawapres. Kalau seandainya dari eksternal, tutupnya. Bagi Partai Nasdem dan juga PKS, bakal calon wakil presiden bisa menjaga solidaritas koalisi harus berasal dari luar partai-partai politik koalisi. Karena apabila berasal dari salah satu partai politik koalisi maka dikhawatirkan dia akan bersikap cenderung kepada partai politik dia berasal, maka soliditas koalisi pun akan rentan. Lanjutnya,